Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Community hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Community hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Pentacles. 7 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 7 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kan harapan dan keinginan kamu gitu. Ingin lebih baik di dalam segala kondisi. Terlihat kamu sudah cukup lelah dengan sebuah keadaan yang mungkin selama ini selalu kamu hadapi. Ya, dengan hal-hal yang mungkin gak lancar, dengan sebuah problem, ujian, masalah, ya. Terlepas dari apapun itu, teman-teman. Nah, sebenarnya dari kartu pertama ini juga cukup menunjukkan loh tentang sebuah tanda-tanda. Oke. Bahwasanya kehidupan kamu itu bakal lebih baik. Dari rezeki sudah mulai menunjukkan sebuah pertanda akan lancar, ya. Kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain juga sama, gitu ya. Kita akan lihat deh, ya, untuk energi kartu berikutnya. Nah, ternyata aku punya The Fool. The Fool muncul hari raya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, ya kan? Aku merasakan seperti bakal ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani dalam pekan ini ataupun hingga seterusnya, ya kan? Sebuah kehidupan baru ini mungkin saja ini berupa tentang pekerjaan baru, bisnis baru, rumah tangga baru, ataupun mengenai tentang hal-hal baru yang lain, teman-teman. Nah, sebenarnya dari kartu ini juga cukup menggambarkan loh, teman-teman, tentang bagaimana kamu sudah merasa jenuh dan bosan dengan sesuatu hal yang mungkin saat ini sudah kamu jalani, selama ini kamu jalani, ya kan? Jadi kamu ingin melakukan sesuatu hal yang baru gitu, evaluasi yang baru, ataupun ingin ya lebih baik lagi lah. Contohnya tadi ketika bekerja ya kan sudah bertahun-tahun lamanya teman-teman, dan kok perubahannya nggak ada gitu ya. Jadi kamu ingin agar ada perubahan-perubahan lah, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari kartu yang ketiga aku punya The Star. Wow, The Star muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Dari kartu ketiga ini teman-teman, tentu ini sesuatu hal yang istimewa. Kenapa? The Star ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya sebuah kelancaran yang akan sangat benar-benar berlimpah. Ya kan? Rezeki kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Kemudian semua elemen positif ada bersama kamu di sini, gitu ya.
Jadi elemen positif inilah yang sepertinya, ya kan, akan mendatangkan berbagai banyak kebaikan, keberuntungan. Ya ibaratkan seperti magnet. Ya kan magnet itu kebaikan akan datang, hal positif teman-teman. Ya, dan hal negatif pasti bakal mental nih, akan keluar, akan pergi. Ya. Nah, kemudian aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi kita berbicara lagi terkait dengan sebuah harapan dan keinginan kamu untuk hidup lebih baik ya teman-teman. Potensinya cukup besar memang, tanda-tanda kamu akan sukses, berhasil, ya. Dan sekali lagi ketika kamu sudah mendapatkan apa yang mungkin kamu inginkan, kamu harapkan teman-teman, ya dijaga dengan baik. Itu aja sih. Ya, selalu disyukuri teman-teman. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kamu benar-benar sesuai dengan harapan-harapan kamu tentunya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya atau rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan, rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke. Aku punya kesatria cangkir teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah kartu yang sangat positif lah ya kan. Kenapa? Karena memang secara visualisasi bakal ada sebuah kemajuan, bakal ada sebuah pencapaian, peningkatan gitu. Dan kemudian aku punya The Devil. Nah, The Devil ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan teman-teman tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi keadaan yang mungkin ya selama ini sering terjadi di dalam kehidupan ekonomi ataupun rezeki teman-teman Gemini. Ya, seolah-olah jalan keresahan kamu mungkin kemarin sempat seret ya teman-teman dan bahkan sangat macet banget. Aku merasakan ada sebuah indikasi tentang adanya energi yang berupaya ya untuk menutup jalan keresahan kamu. Seperti itu. Dan kemudian aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan dan keinginan. Oke. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang sebuah bentuk manifestasi dari harapan, doa kamu, juga impian kamu gitu teman-teman. Ya ada rezeki yang lancar, ya mungkin ini nantinya gitu ya. Kemudian dijauhkan dari orang-orang toksik, jadi di sini dia. Oke. Dan kemudian impian-impian besar kamu yang lain, ya mungkin ketika rezekinya sudah lancar, ingin membahagiakan orang-orang yang disayangi, ya semacam itu teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Five of Cups, 5 cangkir. Oke. Jadi untuk teman-teman Gemini yang mungkin ya masih merasakan kesedihan, masih merasakan ketidakstabilan. Oke, masalah keuangan kamu, ekonomi kamu ya teman-teman jangan berputus asa. Ya kamu tetap semangat. Ya. Ketika kamu merasa jalan rezekian kamu tuh seret macet teman-teman karena ada beberapa energi yang mungkin membelenggu kamu. Coba deh kamu harus kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, ya kan? Kamu harus lebih meningkatkan spiritual kamu, teman-teman. Mungkin itu sih jalan yang terbaik, ya. Karena melihat dari kerja kerasnya juga kamu luar biasa banget, gitu ya. Tipikal orang yang selalu bekerja keras, ya kan. Kemudian kamu orang yang sebenarnya sangat cerdas, memiliki potensi kemampuan yang hebat untuk mengelola segala sesuatunya. Jadi mungkin di sini memang ya teman-teman harus lebih meningkatkan ya spiritual, hubungan kedekatan dengan Tuhan masing-masing. Ya niscaya keuangan kamu akan lebih baik nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini dalam pekan ini? Wow, aku punya Ten of Cups, 10 cangkir, Queen of Swords, dan aku punya Judgment. Luar biasa banget ya energi kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Gemini. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga teman-teman, pencapaian besar, keharmonisan ya kan. Kemudian aku punya kartu perubahan. Ya ini secara menyeluruh jelas perubahan-perubahan, banyak hal-hal positif ya teman-teman. Ya itu tadi, entah itu berupa materi, keuangan, rezeki, ataupun mungkin juga terkait dengan keharmonisan hubungan rumah tangga.
dan kemudian aku punya judgment. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah doa-doa yang terkabulkan. Ada ikut campur tangan Tuhan ternyata. Wajar banget ya kan? Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, teman-teman, seterpuruk apapun mungkin kehidupan rumah tangga kamu kemarin ataupun saat ini, dan mungkin seberat apapun konflik yang terjadi kemarin hingga saat ini, teman-teman, semuanya akan segera, ya mudah-mudahan segera selesai tuntas deh dalam pekan ini pula, dan kehidupan kamu bisa kembali bahagia. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Six of Wands, kemudian Nine of Pentacles, dan aku punya Four of Wands. Wow. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Gemini, ya aku akui track recordnya di sini cukup berat. Ya, banyak godaan, banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi karena memang masih sama-sama berkomitmen. Oke, jadi aku rasa hubungannya akan baik, terus membaik, dan bahkan ada sebuah indikasi loh dari kartu ketiga ini, teman-teman, seperti hubungan kamu akan lebih serius ya. Kita mungkin perencanaannya ya ingin bisa bertunangan, menikah ya di tahun ini. Ya semoga deh. Tetapi memang cukup terlihat kok bahwasannya energinya sangat positif, teman-teman. Ya semoga teman-teman Gemini yang lagi berpacaran, hubungan kamu bisa tetap langgeng, dan bahkan hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya Wheel of Fortune. Wow, nice. Kemudian ada Six of Pentacles, dan aku punya Ace of Cups. Luar biasa banget loh kehidupan kamu, teman-teman. Akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, kemenangan, keadilan besar, ya kan? Perubahan secara besar-besaran akan dibanjiri dengan keberkahan pula. Jadi seperti ini sih, mungkin keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu peroleh ya, berpotensi akan kamu peroleh. Untuk masalah ekonomi, rezeki bagus banget, akan ada perubahan besar, teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin kamu berpotensi akan menjadi kaya raya, bisa saja, ya kan? Kamu akan bisa mewujudkan semua impian besar yang mungkin selama ini belum terwujud. Termasuk mungkin ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya kan? Nah, kemudian hal yang cukup mengejutkan lainnya adalah aku merasakan seperti ada energi kehidupan masa lalu yang bakal kembali datang mengemis kepada kamu, teman-teman, ya kan? Nah, tetapi ketika kamu sudah sukses, nah ini jadi sesuatu hal yang memang harus kamu waspadai ketika itu energi lama, teman-teman. Dan energi baru pun yang mencoba untuk mendekati kamu juga harus kamu waspadai dong. Karena banyak yang hanya ingin manfaatin kamu, teman-teman. Ya, nggak benar-benar tulus. Jadi kudu selektif lah ya. Oke, next poin. Terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya King of Wands, ada Temperance, dan aku punya The Tower, teman-teman. Oke, jadi dari ketiga kartu ini melihat tentang bagaimana hubungan dan kedekatan kamu dengan seseorang ya. Harus hati-hati, teman-teman ya. Harus lebih berhati-hati. Jangan terburu-buru, ya kan? Karena yang aku lihat nggak tahu sih, seperti energi ini nggak terlalu bagus untuk kamu loh, teman-teman. Ya, aku merasakan bahwasannya energinya sangat toksik ya. Ada indikasi dia itu orang yang nggak setia dan berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan. Oke. Ada pengkhianatan yang bakal terjadi. Ya, paling tidak kamu harus tahu deh track record kehidupan dia seperti apa, teman-teman. Ya kan, jangan terburu-buru banget. Yang ditakutkan ketika terburu-buru memang awalnya terlihat baik, ada masalah, perhatian, ya kan. Tetapi ya harus diwaspadai. Bila perlu kamu cari tahu tentang bagaimana kehidupan dia di masa lalu. Ya, dia setia nggak, komitmen nggak, teman-teman. Ya, apalagi ketika kamu ingin mencari pasangan yang serius ya. Oke.
Next, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini ya. Ada tanggal 22, 17, 18, 29, 13, 12, 28, tanggal 1, tanggal 2, 10, 4, dan 23. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.